Ya, halo semuanya, welcome back to Teknik Channel dan masih bersama gue Rifan di sini. Oke, seperti biasa kita akan kembali ngoprek-ngoprek lagi ya. Ya, dan sekarang rencananya gue mau ngoprek-ngoprek golang lagi. Terakhir kalau nggak salah golang itu sebelum video ini dibuat itu tentang membahas tentang ini apa ya namanya itu. Oh ya, tipe data kompleks dan sekarang gua mau bahas topik lain. Walaupun sebenarnya ketika kita bahas tipe data yang semua udah kita bahas sebelum episode di kali ini, itu sebelum semua sebenarnya tipe data di Golang itu ada beberapa yang fundamental itu yang kemarin kita udah bahas itu kan contohnya string, integer, float, terus tipe data kompleks. Nah sebenarnya masih ada lagi, oh ya satu lagi boolean. Nah sebenarnya masih ada lagi tuh selain yang tadi udah disebutkan. Contohnya seperti array, lalu struct, lalu slice, lalu pointer. Nah, masalahnya untuk yang tadi 4 udah disebutkan ini itu cocoknya ada episode tersendiri. Jadi karena pembahasannya cukup panjang juga gitu ya. Jadi itu apa ya? Sekarang gue mau manuver dulu gitu ke topik yang lain, yaitu rencananya sekarang gue mau bahas tentang konstanta, variabel konstanta gitu. Jadi ini sebuah variabel tapi juga tidak sama seperti variabel yang sebelumnya pernah kita bahas gitu ya. Oke, karena dia mempersingkat durasi, jadi langsung aja lah kita kembali ke laptop ya. Atau jangan kembali ke laptop lah, nanti uh, udah ada yang punya kan ya. Kita cari jargon lain, kembali ke text editor masing-masing gitu ya, sesuai dengan yang kalian preference. Kalau di sini gue pakai VS Code seperti biasa. Nah harusnya kalian udah bisa ngeliat sih ya VS Code gue di sini. Oh ya di sini gue udah ada clone repository Golang gue sendiri. Kalian kalau mau download juga bisa di bentar di repository GitHub gue. Ini yang ini nih ya. Kalian clone atau download terserah. Lalu kalau kalian mau bikin manual gitu direktori baru juga nggak apa-apa. Itu preference saja gitu ya, nggak harus gimana-gimana. Tapi intinya kalian buat direktori baru untuk ngoprek bareng kali ini dengan nama ya bebas. Kalian beri nama masing-masing terserah apa maunya. Kalau gue di sini ngelanjutin aja pattern yang udah ada jadinya S9. Lalu setelah bikin direktorinya kita buat file golangnya itu sendiri. Nah di sini gua kasih nama constant. Constant. Nah seperti ini .go. Oke. Oke. Dan di sini akan kita taruh fungsi mainnya. Untuk mempercepat kebetulan gue udah menyiapkan copy paste aja jadinya ya. Dan kalian nanti bisa ikutin kalau kalian mau. Nah sebelumnya gue tadi udah sempat jelasin kalau konstanta itu adalah sebuah variabel yang tadi udah jelasin belum ya? Ya intinya gue ulang aja ya penjelasannya ya. Konstanta itu adalah sebuah variabel yang ketika kalian sudah define pertama kali itu selanjutnya udah tidak bisa diubah karena ini merupakan sebuah konstanta gitu. Nah konstanta sendiri dalam real life-nya gitu ya, maksudnya di luar konteks ngoding, di luar konteks Golang juga ya banyak contohnya dalam matematika itu sendiri juga ada beberapa konstanta. Contohnya yang sekarang sedang eh, sekaligus dijadikan contoh nih pi. Pi itu kan global, secara global dia itu konstanta yang sudah di-standardize secara global bahwa value-nya itu 3,14 atau juga kalian biasanya kayak 22/7 gitu ya. Waktu kalian kembali ke bangku sekolah kan pasti diajarinnya seperti itu. Nah, konstanta sendiri yang memang sudah di-standardize secara global itu banyak sih sebenarnya, nggak cuman pi doang. Ada yang namanya golden ratio contohnya ya.
itu juga ada standarnya value-nya itu, cuman gue nggak ingat aja berapa. Lalu kalau nggak salah ada Euler number gitu kan. Sorry kalau salah spellingnya ya, tapi ya itu juga seingat gua ada sih value-nya. Lalu juga kayak misalnya kalian ingin membuat sebuah program dan di situ misalnya contohnya ingin menggunakan value pada perhitungan yang melibatkan gravitasi bumi misalnya kayak gitu. Gravitasi bumi kan itu udah ketetapan internasional ya berapa ya. Jadi ketika kalian menuangkan hal-hal seperti itu, variabel-variabel atau value-value seperti variabel dan value-nya yang seperti tadi itu ke dalam code kalian, sebaiknya tidak di-define dengan nama variabel, tapi di-define secara dengan menggunakan konstan gitu. Lalu apakah konstan itu harus dipakai dengan value-value yang memang sudah terstandarized atau iya benar, value-value yang memang sudah terstandarized secara internasional tadi? Jawabannya enggak selalu. Kalau kalian memang dalam konteks ingin membuat sebuah code di Golang dalam hal ini, lalu value tersebut ya sebenarnya cuma string biasa contohnya kayak gitu ya, dan tapi dia tidak mau diubah selanjutnya kecuali pertama kali aja udah diinisialisasi. Setelah diinisialisasi value-nya, kalian tidak mau value ini diubah selanjutnya dengan mekanisme apapun, yaitu kalian define variabelnya itu dengan konstan, bukan dengan keyword variabel, dan value-nya kalian tetapkan sendiri gitu. Kurang lebih begitu sih sistemnya kalau kalian ingin menggunakan konstanta ini sendiri gitu loh. Nah, sini kita balik lagi ke VS Code kita di sini. Kalian kan sudah membuat, atau kalau kalian ikutin gitu ya, maksudnya sama-sama ngoprek ini, kalian sudah membuat function main ini ya, tinggal selanjutnya kita coba dulu aja di execute gitu kan. Sini gua menggunakan Golang ya sekian tuh, satu berapa ya, 22 ya, 122.1. Nah, kita masuk dulu ke working directory-nya, lalu episode 9 ya. Nah, ya seperti ini. Nah, di sini lalu kita ketikkan go constant go run. Kok lama ya? Nah, keluar ya, wajar lah ya, laptop tua. Oke, ini menunjukkan value-nya seperti biasa sih. Ini hanya nge-print out dari variabel itu aja sendiri gitu ya. Lalu gimana cara kita tahu kalau ini variabelnya bukan variabel biasa gitu, ini konstanta ya? Coba aja kita misalnya kita mau ubah di sini ya dengan value yang lain gitu misalnya. Di sini kita taruh contohnya, kita redefine lagi gitu ya, value-nya yang tadinya 3,14 kita tambahin aja di belakangnya berapa, 159 dalam hal ini ya. Kan value pi itu sendiri nggak berakhir di angka 4 ya kan, nggak berakhir di 3,14 aja, ada di belakangnya kan. Nah, di sini sebagai contoh kita tambahin aja beberapa digit di belakang komanya ini ya. Lalu kita coba lagi, ini save dulu. Kita coba lagi run. Nah, di sini langsung men-trigger sebuah error dengan error message-nya itu adalah cannot assign to pi neither addressable nor or a map index expression. Nah, ini yang menunjukkan tadi di awal gua bilang, ketika kalian mendefine sebuah konstanta, kalian tidak akan bisa merubah value-nya di next line-nya gitu, karena di awal ini udah di-define sebagai konstanta gitu. Dan ini enggak cuman sifatnya tadi yang di awal gue udah sebutin, harus variabel-variabel yang memang sudah, atau value-value yang udah standardized gitu ya, baik itu di region tertentu atau udah di global, level global gitu ya, di standardized internasional gitu ya.
Nggak mesti. Kalian bisa membuat konstanta kalian sendiri. Contohnya const, lalu name, misalnya name ya, string. Nah ini sifatnya variabel atau konstanta ini bertipe data string, sama dengan nama gua aja dah, Rifan, misalnya kayak gitu ya. Ini kita hapus dulu. Nah, di sini kita coba tambahin value-nya. Kita coba running. Udah di save kan ya? Oke, kita coba running. Nah, di sini Rifan ini merupakan sebuah konstanta juga. Kalau di sini gua coba ubah, misalnya dengan nama John Wick gitu ya, John Wick, saya pengen berubah gitu ya. Ya error, karena ya tadi balik lagi ini konstanta, nggak bisa diubah di tengah jalan gitu. Ketika sekali udah di define atau diinisialisasi value-nya dan variabelnya, ya udah itu aja yang akan dipakai terus menerus sampai program ini selesai. Dan ini contoh gua mencoba untuk mendefine konstanta gue sendiri untuk kepentingan kode golang gue sendiri gitu, bukan menggunakan value yang memang sudah standar internasional gitu kan. Jadi kalian bisa aja membuat konstanta kalian sendiri di golang gitu untuk kebutuhan kalian sendiri. Nah di sini kalau kalian masih ingat juga ada perbedaannya ya, penulisannya juga sama kayak variabel ya, ada yang dengan manifest typing yang kedua ini, lalu ada yang dengan type interference kalau sorry kalau gue salah nyebutin ya, gue agak lupa soalnya bahasanya agak belibet. Nah intinya yang satu manifest typing, yang satu types interference gitu. Dan penulisannya mirip-mirip kayak variabel gitu ya. Kemudian ada lagi nih yang mau dicontohin juga oleh gua, yaitu menuliskan konstanta dengan cara multi konstanta gitu. Jadi kita menuliskan berbagai macam konstanta sekali gitu dalam satu kali gitu. Contohnya seperti berikut. Ya lagi-lagi gue udah siapin untuk mempercepat durasi. Contohnya seperti ini. Dan di sini contohnya ada beberapa konstanta yang bisa kita tuliskan atau kita define dalam sekali, sebutan ini sekali apa ya? Sekali menuliskan variabel atau keyword constnya gitu, keyword const atau constnya ini gitu, dengan membuka kurung buka dan kurung tutup, dan kita masukin variabel-variabel beserta value-nya. Nah semua variabel yang ada di dalam kurung itu merupakan konstanta, dan golang runtime atau golang compiler udah paham kalau artinya semua variabel ini adalah sebuah konstanta gitu. Nah kita coba print out lagi maksudnya. Nah hasilnya ya seperti biasa sudah terdefine gitu ya. Untuk ngeceknya ya kita coba lagi, misalnya di sini GR-nya gua rubah value-nya, golden ratio-nya gua ubah jadi misal 2 dah, 2,2, oke. Ya hasilnya error karena ya balik lagi ya tadi ya penjelasan ya, ini konstanta jadi nggak bisa diubah di tengah jalan. Oke, kurang lebih gitu aja untuk konstanta penjelasannya ya. Semoga bermanfaat, dan memang untuk konstanta ini sesimpel itu aja sih. Nanti gua juga coba push atau sekarang dah gua push juga nih hasil yang udah kita obrekin episode kali ini. Add some golang episode 9. Oke, kurang lebih gini gua push. Nah, salah lagi.
Nah, buat kalian nanti yang mau cek source code-nya bisa langsung ke situ, tapi ya kalau kalian bisa sembari melakukannya ketika nonton video ini ya kenapa enggak gitu ya, kenapa harus copy ya, ini soalnya code-nya juga masih simple banget gitu kan. Ya tapi intinya gitulah ya, terserah kalian lah ya mau kayak gimana teknisnya. Dan ya udah sampai sini aja sih untuk episode kali ini. Thank you buat kalian yang udah nonton sampai habis. Setiap di akhir video gue selalu say sorry kalau misalnya ada salah-salah kata, kalau ada kekurangan baik itu teknis non teknis, eksternal internal dari gue gitu kan, yang mengurangi kenyamanan kalian dalam menyaksikan video ini, video Techinets. Tapi semoga kalian tetap tidak terganggu dan esensinya tetap kalian dapatkan ya. Dan buat kalian yang ngerasa video ini bermanfaat, tolong support dengan share video ini, lalu di subscribe, di like, dan di klik tombol loncengnya, ganjil yang jelas, jumlahnya jangan genap. Dan ya udah, kalau kalian merasa ini bermanfaat, lakukan itu semua. Thank you sekali lagi dan sampai jumpa di episode Techinets atau video Techinets selanjutnya. Bye.